Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, kembali lagi dengan saya Haji Aisanal. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak membahas si Brunom, tidak membahas Rufi. Kali ini saya akan bagikan sebuah tips atau beberapa tips lah tentang sesuatu. Nah, kira-kira apa? Oleh karena itu saksikan video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, karena Anda akan menyaksikan sebuah video yang insya Allah sangat bermanfaat. Video apa itu? Mari kita ikuti video selengkapnya. Nah, oke, dari cuplikannya tadi ada teman-teman yang bisa menebak. Nah, jadi itu tadi adalah sebuah mobil Great Corolla tahun 95 yang kemarin teman saya itu minta tolong pada saya untuk mencarikan. Nah, jadi saya itu kan dulu pernah dagang mobil ya teman-teman ya. Dan saya sebagai YouTuber otomotif itu dipandang mampu untuk mampu untuk memilih mobil. Nah, oleh karena itu beberapa, nggak cuma teman saya tadi, ada beberapa teman bahkan tetangga yang meminta saya untuk memilihkan mobil mereka, terutama mobil pertama mereka. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan bagikan sebuah tips tentang bagaimana Anda sebagai user pertama mobil, jadi mobil pertama tapi belinya bekas. Apa saja yang harus dilakukan, bagaimana langkah-langkahnya agar Anda mendapatkan mobil impian Anda yang bagus dan tidak mengecewakan. Nah, ini ya mirip-mirip segmennya siapa itu? Mas Wahid, berburu mobil impian. Seperti apa tipsnya? Mari langsung kita cus saja. Tips pertama adalah sabar dan teliti. Karena apa? Karena kawan-kawan sebagai pengguna pertama mobil itu biasanya agak terburu-buru, ingin segera memiliki mobil yang diimpikannya. Jadi ingin segera membayar dan bawa pulang. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti jatuhnya tidak teliti dan akhirnya nanti akan menyesal. Yang berikutnya adalah tentukan anggaran kawan-kawan. Nah, jadi kawan-kawan harus menentukan anggarannya, dipatok harga berapa. Nah, setelah dipatok harga berapa, itu sisakan uangnya 3-5 juta untuk spare perbaikan. Karena sebaik apapun mobil bekas pasti ada minusnya. Pasti ada minusnya, itu pasti ya. Sebaik apapun yang kelihatannya mentereng, walaupun bukaan harganya tinggi, tapi namanya mobil bekas pasti ada minusnya. Karena apa? Karena standar baik setiap orang itu berbeda-beda. Menurut pengguna lama seperti itu sudah baik, tapi menurut kita belum tentu. Itu ya. Kemudian untuk menentukan mobil setelah tahu harganya, itu carilah teman yang berpengalaman untuk menentukan mobilnya. Jadi setelah tahu harganya segini misalnya, oh ini kita bisa dapat mobil ini. Oh ya, sebelumnya kalian harus menentukan jenis mobilnya dulu. Mau sedan, mau SUV, mobil keluarga, pick up, atau yang lainnya. Nah, itu silahkan ditentukan dulu. Setelah ditentukan, mengerucut misalnya sedan, seperti teman saya itu kan Great Corolla ya. Kemudian sedan itu kalian tentukan di harga, misalnya di harga 40 sampai 50, itu tentukan apa saja yang bisa didapat. Misalnya bisa ada Great Corolla, ada Baleno dan lain-lain. Kalian mencari di range harga segitu. Setelah ketemu harganya, kemudian mengerucut lagi ke satu tipe, satu atau dua lah, kalau bisa satu saja biar fokus. Kemudian setelah tahu, misalnya tadi teman saya Great Corolla, cari plus minusnya. Bisa lihat di mana? Bisa lihat di review di YouTube, pasti banyak. Great Corolla review itu pasti banyak. Di channel saya sendiri ada, di teman lain juga banyak. Tuh, seperti itu ya. Nah, jika sudah menentukan jenis mobilnya, saya sarankan satu jenis mobil saja agar fokus, karena satu mobil saja sudah menghabiskan banyak waktu dan tenaga ya. Nah, cari iklan yang banyak tentang mobil tersebut. Misalnya kalau kemarin teman saya itu Great Corolla, cari iklannya yang banyak di sekitar Anda. Bisa di Facebook, Marketplace, bisa di iklan layanan jual beli, misalnya OLX misalnya, kalau masih ada tapi sudah sedikit ya. Ya gampangnya Facebook lah, kita cari seperti itu. Di grup Facebook, di Marketplace juga ada, cari yang banyak iklannya. Jangan terpancang dengan satu iklan yang kelihatannya bagus. Wah, saya mantep ini mas, ini bagus sekali nih. Oh, jangan. Di iklan belum tentu bagus, maksudnya di
di kenyataannya itu tidak tentu sebagus iklan. Kayaknya bagus, setelah dilihat barangnya ternyata walah gitu. Banyak seperti itu ya. Dan kemarin saya mengalami itu beberapa kali dengan teman saya. Dan perlu Anda tahu, kemarin saya mendapatkan Great Corolla itu mengecek 11 unit mobil. Seperti itu ya. Setelah Anda mendapatkan banyak iklan, kemudian Anda menghubungi penjual-penjualnya, langkah selanjutnya adalah langkah yang paling melelahkan, yaitu mengecek unit. Oleh karena itu, Anda harus membuat jadwal yang bagus tentang pengecekan ini. Nah, Anda bisa mulai dari yang terdekat dari rumah Anda, kemudian menjauh atau gimana lah, Anda bisa bisa mengatur sedemikian rupa sehingga waktu yang Anda gunakan untuk mengecek beberapa mobil ini bisa efektif dan efisien. Karena ini sangat melelahkan. Kalau tidak percaya silahkan Anda buktikan. Sehari Anda bisa mengecek 6 mobil, itu bagus sekali. Kalau kemarin saya rata-rata cuma bisa 3-4 mobil, karena ya janjian dan orang itu tidak selalu tepat waktu. Kita sudah tepat waktu, si penjual kadang molor, ada acara dan sebagainya. Oleh karena itu susunlah jadwal. Kita menyusun jadwal saja nanti bisa bentrok, apalagi tidak menyusun jadwal. Nah, kemudian ketika memantau, saya sarankan buat Anda yang belum mengerti mobil, dengan ajaklah orang yang mengetahui tentang seluk-beluk mobil, baik orang yang seperti saya ataupun bengkel sekalian gitu ya, biar marem, biar mantap gitu ya. Kemudian kenali semua fitur-fitur yang ada di mobil tadi, seperti yang sudah Anda lihat di review-review YouTuber tadi ya. Anda bisa lihat, cek misalnya elektrikalnya, fitur unggulannya itu dipastikan hidup. Nah, nanti tentu saja kalian menengok beberapa mobil itu ada yang sudah mati separuh, yang mati berapa persen gitu. Nah, pasti ada. Nah, silahkan nanti dikenal fiturnya. Nah, kemudian misalnya Anda menemui unit yang sangat bagus ya, itu kalau bisa jangan menawar dahulu. Anda jangan menawar dahulu, sabar ya. Mencari mobil bekas itu harus sabar. Tapi tanya estimasi boleh lah, ini kira-kira lepasnya harga berapa gitu ya. Tapi harus sabar. Karena apa? Karena bisa jadi nanti setelah unit yang ini kita neo bisa lebih bagus juga bisa. Tapi seandainya nanti ini unit yang terbaik yang kita tengok kok nanti baru laku mas, ya nggak apa-apa. Kalau laku berarti belum rezeki gitu aja. Yang penting harus sabar. Yakinlah sabar itu akan membuahkan hasil yang bagus. Oh ya, tentang tips memilih mobil bekas tadi, saya juga pernah membuat videonya dulu awal membuat YouTube, ada di sini. Sini apa sini ya? Ya itu ada linknya. Silahkan dicek dulu kalau mau nonton bagaimana tips membeli mobil bekas dari segi teknisnya. Nah, kemudian Anda kalau sudah membuat jadwal tadi, jadwal pengecekan, selesaikanlah. Lagi-lagi sabar. Selesaikan semua jadwal yang sudah Anda schedule-kan, sehingga kemudian Anda bisa mempunyai lebih banyak gambaran. Jadi kalau semakin Anda banyak melihat unit yang sama dengan kondisi yang bekas itu, kan Anda akan semakin paham bahwa mobil bekas itu tidak akan sempurna, pasti ada plus minusnya. Oleh karena itu nanti plus minusnya ditimbang. Oh, kalau mobil sana itu plusnya di sini, kurangnya di sini. Oh, yang sana sini. Sampai kemarin tuh saya dan teman saya itu sampai bingung. Tapi memang seperti itu prosesnya, harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu nanti Anda tidak akan mendapatkan mobil yang sesuai keinginan. Ya, nanti kalau sudah dengan proses yang panjang kok kemudian masih kurang sesuai, ya Anda akan menjadi maklum, karena memang dari semua mobil bekas itu tidak ada yang sempurna. Nah, kemudian tentukan mobil mana yang akan dibeli setelah misalnya tadi sudah 5 unit, 6 unit. Kalau saya dan teman saya kemarin 11 unit sudah dicek. Nah, ini tidak ada yang sempurna, pasti tidak ada. Apalagi kalau Anda mensyaratkan harga yang murah, itu pasti tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu ditimbang. Dari segi apa saja? Dari segi harga pasti, kondisi, perbaikan, perpajakan, jangan lupa ini. Sekalipun kalau beberapa orang menganggap sepele, kalau saya tidak bisa sepele. Itu pajak itu harus hidup, wajib, karena kalau pajak nggak hidup mau dibawa kemana-mana juga tidak tenang. Nah, pertimbangkan dari segala aspek, segala kemungkinan pengeluaran yang akan terjadi setelah membeli mobil. Karena itu tadi saya menyarankan untuk spare dana 3-5 juta. Nah, kalau sudah yakin dengan satu unit, sudah dipertimbangkan, baik Anda sendiri, keluarga, istri misalnya,
dan dengan teman saya yang teman Anda yang mencarikan tadi sudah dipertimbangkan, walaupun nanti akan sedikit bingung di sini ya. Kemarin pun saya seperti itu, saya menyarankan seperti ini, yang yang mencari mau seperti ini, akhirnya nanti dicari titik temunya agar menjadi baik untuk semuanya. Nah, setelah deal kita DP. DP itu penting agar apa? Agar unit yang sudah kita mau nanti tidak diselai orang lain, tidak diliake bahasa Jawanya, tidak diliake. Nah, itu hanya untuk tanda jadi saja. Bisa ya tergantung harga mobilnya, misalnya 60 juta ya bisa DP 500 sampai 1 juta 2 juta boleh lah. Nah, nanti DP ini dipotongkan dari harga utama dealnya, misalnya 45 juta, misalnya DP 1 juta ya nanti tinggal nambahin 44 juta. Tapi biasanya DP ini kalau kalian tidak jadi membeli mobil ini, DP nya akan hilang ya, mungkin bisa 1 jutaan ya, untuk harga di bawah 50-an itu bisa 1 jutaan misalnya gitu. Tergantung kesepakatan Anda dengan si penjual. Kemudian proses transaksi jual beli itu jangan lupa, itu juga penting. Jangan lupa cek surat-suratnya secara betul-betul sebelum membayarnya. Membayarnya pun bisa melalui beberapa metode ya, bisa cash, bisa transfer. Kalau saran saya transfer saja lah ya. Dulu itu saya pernah dapat pembeli Karimun itu ya, pembelinya itu orang tua tinggal di desa. Itu beliau nabung lama. Nah, itu beliau itu uangnya itu dibendel sejuta gitu, dibendel kemudian dibikin semacam dibuntel gitulah ya, dibikin tabung gitu, terus dikareti. Wah, itu susah banget hitungnya, 48 juta itu lama sekali. Kalau bisa jangan seperti itu ya, sudah disiapkan kalau perlu uang dari bank sehingga sudah ready untuk dihitung cepat gitu. Terus syukur transfer lah ya, sudah zamannya e-money kalau sekarang ya, transfer lebih enak seperti itu. Yang terakhir yang perlu Anda ketahui bahwa perawatan mobil itu tidak sama dengan motor, pasti akan berkali lipat dengan motor ya. Walaupun harganya misalnya sama ya, misalnya mobil saya ini sekitaran 20 sampai 25 jutaan, dengan harga perawatan Vario misalnya yang harga barunya 20 juta tentu akan berbeda banget. Dari segala sesuatunya, dari pajaknya, dari bannya saja sudah berbeda, olinya saja sudah berbeda, ongkos bengkelnya pun akan berbeda. Jadi jangan kaget ketika Anda membeli mobil yang walaupun harganya murah, tentu perawatannya tidak semurah merawat motor. Agar Anda tidak kaget dan agar Anda nanti setelah membeli mobil itu tidak ngongkrok mobilnya karena rusak dan memperbaikannya kerepotan. Oleh karena itu, siapkan finansial ketika sudah berkeputusan untuk membeli mobil walaupun mobil bekas yang harganya murah. Oke, demikian saja video dari saya. Selamat berburu mobil bekas pertama Anda. Semoga bermanfaat videonya untuk mencari mobil impian Anda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Aji S. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.